Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya sebentar. Memberi izin wawancara Ibu terkait tugas kami di CP Angkatan 11. Maksudnya di modul 3.1 itu bagaimana cara kita dalam mengambil keputusan ya sebagai seorang pemimpin. Iya. Ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin nanti aku tanya kepada Ibu. Iya. Oke, langsung saja Bu. Yang pertama Bu, di sekolah ini Bu, bagaimana Ibu dalam menjalankan dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu. Nah, dua kepentingan ini sama-sama benar, atau di satu sisi benar, satunya sisi lagi benar. Jadi sehingga menimbulkan dilema bagi Ibu sendiri. Apakah ada contohnya juga Bu? Begini, maksudnya dilema etika itu begini ya Pak Anda ya. Menurut Ibu, keputusan yang Ibu ambil benar. Betul. Menurut pihak satunya lagi, pasti pihak satunya lagi kan, Iya. Ketiga ya, benar juga. Betul. Dan apabila dianalisa semua sama-sama benar. Iya, betul Bu. Oh, kasus yang itu. Iya. Ini masalahnya mau berkaitan dengan siswa, dengan guru, ataupun masyarakat. Boleh juga masyarakat Bu. Oh iya, masyarakat. Iya. Yang berkaitan dengan masyarakat, guru, dan siswa ya. Iya. Jadi tiga-tiganya langsung ruang lingkup sekolah juga. Nah, di ruang lingkup sekolah ya. Begini Pak Andre, sekolah kita ini dulu ya ada 2 pintu. Jadi pintunya masuk di pintu masuk dan boleh lewat kanan dan kiri itu pintunya dibuka. Jadi masyarakat itu bebas mau masuk sekolah kita ini. Jadi sekolah kita ini jadi tempat umum. Kalau dulu kan kebetulan kita ini dekat dengan kuburan. Jadi kalau masyarakat itu habis dari layat habis dari ngubur, mereka bebas mau ke WC kita, mau cuci tangan, mau numpang ke WC, mau lihat-lihat sekolah kita, bebas berteduh. Terus ada lagi yang saya lihat itu mereka itu kalau yang arak-arakan pengantin lewat di tengah-tengah sekolah. Jadi kebetulan ada perintah juga dari dinas pendidikan ya waktu itu, karena banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak-anak. Jadi saya ada alasan saya tutup yang satu, sehingga kita one gate satu pintunya. Jadi yang di belakang itu ditutup sehingga masyarakat tidak bisa untuk bebas di sekolah ya, bebas. Jadi tidak lagi jadi jalan umum ya. Dan di pintu yang di belakang itu banyak sekali kemarin itu orang sudah jualan seperti los di pasar itu. Sudah pakai sudah pakai tenda terpal itu. Pondok dari peta-peta di belakang itu. Sehingga waktu itu mereka sangat marah. Katanya menutup rezeki. Dilema juga dilema bagi saya. Saya juga sebenarnya kasihan melihat itu. Tetapi begini, pas sudah kejadian itu ada corona. Pas corona itu berarti kalau kita kasihan, corona saja bisa mengatasi masalah kan, dengan tidak adanya kegiatan. Nah, maka dari itu pondok-pondok itu hilang sendiri. Dan saya itu sempat dikatakan mengusir ini, saya tidak pernah mengusir, tapi itu saya tutup. Itu sudah melalui proses rapat dengan Dewan Guru ya, dan sudah disosialisasikan juga kepada mereka. Terus sehingga sekolah membuat kantin. Dampaknya siswa sekolah membuat kantin dengan perjanjian dengan yang masuk kantin itu harus menuruti apapun peraturan kantin sehat. Tidak ada pemanis buatan, tidak ada pewarna buatan, tidak ada penyedap rasa, tidak ada pengawet, tidak ada apa lagi ya,
penyedap rasa ya, pengawet, pokoknya makanan yang sehat untuk Makanan sehat anak-anak intinya Bu ya. ya. Ya walaupun hanya sekedar dari sagu, dari gandum itu makanannya baru, tidak ada yang instan saya katakan. Dan dibentuklah tim kantin. Dan mereka ada beberapa yang jualan dan mereka tidak terikat kontrak. Tidak terikat kontrak dengan kita selagi mereka masih mengikuti aturan kita, maka jalan. Seandainya mereka ada melanggar peraturan kita, maka mereka keluar. Tidak ada ikatan kontrak sama kita. Jadi masyarakat di sini kemarin sempat marah juga. sampai saluran air kita itu ditutup. Ditutup. Padahal saluran air itu dari dulu sudah ada di sana. Ya, karena dia merasa tadinya jualan sehingga tidak bisa lagi jualan. Baik. Ya. Terima kasih Bu. Berarti tadi dalam jawaban Ibu sudah terdapat juga langkah-langkah yang Ibu lakukan Bu ya. Dalam dilematika tadi pertama Ibu diskusikan dengan komite sekolah, dengan guru-guru, wakil guru, lalu Ibu juga sudah sosialisasi pemberitahuan kepada masyarakat Bu ya. Dan juga tadi yang terakhir ada Ibu buat solusi terakhir, langkah-langkahnya adalah Ibu dengan membuat kantin sehat tadi Bu ya. Iya. Nah Bu, ini membawa makanan dari rumah, makanan minum dari rumah. Siswanya Bu ya? Iya, kemarin tuh gencar, nggak tahu sekarang itu. Itu makan minum dari rumah kita memang itu program kita di sekolah. Baik Bu, selanjutnya Bu, adakah faktor-faktor ataupun ada orang yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini Bu? Kalau yang membantu itu banyak sekali, terutama guru-guru. Kemudian saya konsultasi dengan masyarakat, dengan komite pembelajaran, dengan Pak Lurah, ya, dengan tetangga yang terdekat di sekolah ini. Berarti banyak yang terlibat Bu ya? Iya, dari banyak. Pemerintahan, dari dalam sekolah sendiri, Iya. Masyarakat Bu. Nah Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, dari kasus tersebut Bu ya, adakah pembelajaran yang Ibu ambil dari pengambilan keputusan Ibu terkait dilematika itu Bu? Ada. Jadi kalau dalam hal mengambil keputusan itu ada dua mungkin yang akan muncul itu. Satu yang setuju, satu yang tidak setuju. Ya, pasti ada pro dan kontranya. Tapi pembelajaran yang saya ambil, segala sesuatu itu akan terlaksana apabila kita mau berkoordinasi. Betul. Mau bekerja sama, saling pengertian, dan kita harus bisa menjelaskan kepada masyarakat itu apapun keuntungannya daripada keputusan yang diambil. Jadi bukan keuntungan pribadi seperti yang mereka jual-jualan itu kan keuntungan pribadi, sedangkan kita untuk keuntungan siswa kita, investasi terbesar kita ini adalah anak kita, untuk memajukan dan mensehatkan generasi kita untuk di masa yang akan datang. Alhamdulillah sekarang berjalan dengan lancar. Bu, terima kasih Bu, sepertinya sudah dijawab semua Bu ya. Jadi pesan tadi memang betul Bu, namanya kita dalam mengambil keputusan pasti ada konsekuensi kata hasil kami Bu ya. Dan itu kita harus siap Bu ya. Tapi kita benar kata Ibu tadi harus mementingkan kepentingan orang banyak Bu ya, terutama siswa kita sebagai aset kita. Terima kasih Bu Tewi atas waktunya Bu. Terima kasih banyak. Terakhir kita memanggil Pak Lurah. Pak Lurah juga untuk membuka saluran air, karena kalau kita buka nanti akan terjadi bentrok antara warga yang di belakang itu sama sekolah. Jadi kita tidak mau bentrok dan tidak mau ada gesek-gesekan, maka kita selesaikan dengan aparat desa yang sengaja saya tidak waktu itu kan pernah saya foto, saya kirimkan lurah, RT dan masyarakat lingkungan sekitar sekolah, itu yang dilibatkan. Jadi kita pihak sekolah kita bermain di belakang layarnya, jadi kita beri begitu. Jadi saluran air sesuai apa yang dikehendaki oleh dia. Jadi sampah-sampah yang dari sekolah itu jangan sampai keluar, airnya saja yang keluar. Jadi pas, sekarang aman.
Semua stakeholder Bu ya dilibatkan. Iya. Baik Bu Tiwi, terima kasih banyak Bu Tiwi Iya. atas wawancaranya pada pagi hari ini. Kami sebagai CGP apabila ada kekurangan mohon ditegur, dibimbing Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Iya. Alhamdulillah Bu ya. Bu, kami mohon izin nih mau wawancara sebentar terkait tugas TGP kami yaitu masalah billing etika. Langsung saja Bu, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Iya, baik Bapak. Terima kasih Pak ya. Jadi kalau bujukan moral dan dilema etika itu merupakan kedua kasus Pak ya. Kalau dilema etika itu di mana kedua kasusnya yang sama-sama benar. Jadi kalau kita identifikasi kedua kasus itu kalau memang dia sama-sama benar berarti masuk ke dilema etika. Sebaliknya kalau bujukan moral itu di mana kalau kasusnya itu satunya benar, satunya salah. Yang lebih mudah mengidentifikasi pastinya bujukan moral karena kita tahu ini benar, ini salah. Kalau dilema etika itu agak sulit Pak karena memang sama-sama benar. Iya. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Bu, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dilema etika tadi. Baik. Jadi kalau kedua kasusnya sama-sama benar itu semuanya memang benar mengandung nilai kebajikan. Jadi semuanya itu kedua-duanya itu sama-sama untuk kepentingan sekolah, misalnya sama-sama untuk memajukan sekolah. Otomatis kita identifikasikan dulu, kita analisis dulu. Jadi semuanya kita laksanakan karena memang bagus dan memang untuk kepentingan sekolah kita. Iya, apalagi kalau kaitannya dengan berpihak pada murid Pak, otomatis kita setuju, kita laksanakan. Seperti itu. Bu ya. Lalu Bu, prosedur langkah-langkah yang Ibu lakukan apa Bu? Ya, kalau langkah-langkahnya yang pastinya tadi yang pertama kan kita identifikasi, kemudian yang kedua kita analisis, dan selanjutnya kita jangan lupa bekerja sama Pak. Kita libatkan semua dan kita ajak maunya seperti apa, maunya tindakan apa. Apalagi kalau kasusnya kalau yang sekarang ini itu yang kita di Palembang ini Pak tadi bahasa Indonesia biasa sudah kita laksanakan. Sekarang ada bahasa Palembang. Itu bahasa Palembang itu wajib kita laksanakan karena sudah program pemerintah kita Kota Palembang. Untuk apa, bagaimana, kemudian seperti apa yang kita laksanakan, itulah gunanya kita berkoordinasi. Kita libatkan juga dengan guru dan sebagainya. Kita cari tahu seperti apa sih bahasa Palembang yang benar. Kita cari tahu lagi lewat Google, lewat apa. Jadi gurunya bisa mengajarkan memang benar sesuai dengan bahasa Palembang yang memang sesuai. Iya Bapak. Terus dalam penerapannya Bu ada Bu tantangan apa hal-hal yang membuat susah dalam penerapan dilema etika tadi Bu? Iya baik Pak ya, kalau tantangan yang pastinya ada Pak. Apalagi kita kalau sekarang ini kan bahasa Palembang itu agak susah mencari memang yang guru bahasa Palembang yang spesialnya. Jadi adanya guru yang bisa bahasa Palembang tapi bahasa Palembang yang secuil bahasa kita Pak, beda. Jadi kalau pas lihat buku itu memang sangat berbeda jauh dengan bahasa Palembang sehari-hari yang dipakai oleh orang Palembang. Jadi carinya mungkin kita cari narasumber yang memang orang ahli bahasa Palembang, yang memang dia keturunan Palembang. Atau kita bisa cari di Google bahasa Palembang asli, misalnya di depan tuh apa ya, di dalam tuh apa ya. Kalau dulu saya juga bingung di Buri apa ya, ternyata di dalam. Nah seperti itu. Iya, apalagi kalau kalimat-kalimat yang lain itu agak sulit Pak. Tapi kita berusaha, namanya kita guru harus serba bisa. Kita cari tahu, kita bisa, kita semangat begitu Pak. Sekali Bu ya. Jadi tantangan kita jadikan motivasi Pak. Lalu Bu, dalam menghadapi tantangan tadi Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika tadi? Iya baik Pak, kalau untuk itu Pak yang pastinya kita selalu, kalau sekarang ini saya sebagai kepala sekolah itu yang saya libatkan dahulu itu wakil kepala sekolah saya. Karena wakil kepala sekolah saya juga merupakan kepala sekolah sebelumnya, jadi sudah banyak pengalaman. Setelah kita libatkan wakil kepala sekolah, kita libatkan juga guru kelas ataupun guru bidang studi yang lain, sehingga pembelajarannya bisa berlangsung dengan lancar, dengan aman, dan sesuai dengan filosofi tadi Pak, berpihak pada murid. Iya, kita tuntun murid kita untuk memang bisa.
seperti itu, berproses Pak. Proses, Insya ya. Allah bisa. Iya. Lalu Bu, terakhir Bu nih, pertanyaan terakhir dari semua yang sudah Ibu jabarkan tadi, apa sih Bu pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kami, saran ataupun apapun itulah, Mm-mm. silakan. Oke, baik Pak ya. Nah, jadi terkait dilema etika ini Pak ya, kita harus melihat kasusnya dulu. Kalau memang itu wajib kita selesaikan cepat, kita selesaikan cepat. Kalau memang itu bisa ada waktu, kita selesaikannya juga lambat, ada jadwal. Nah, kalau untuk kita sebagai guru itu tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin Pak. Jadi yakinlah semuanya kita bisa, semuanya kita mampu. Kita nih stakeholder Pak sekolah. Jadi kalau kata Bapak tadi kita misalnya tidak bisa, mungkin kita bisa bertanya dengan teman yang bisa. Kita bisa koordinasi dengan narasumber lainnya. Insya Allah Bapak juga pasti bisa Pak. Semangat kita Pak, namanya guru hebat. Insya Allah kita mampu. Insya Allah kita bisa untuk memajukan sekolah. Dengan catatan tadi kita posisinya menuntun anak, mengikuti kodratnya dan tadi berpihak pada murid, itu wajib. Luar biasa Support sekali Bu Bapak ya. ya. Terima kasih banyak buat Terima penjelasannya. kasih Bapak. Sukses selalu Bu dalam kerjanya. Terima kasih Bu. banyak Bapak waktunya sudah sampai ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, di sini saya Andri Mandanegara, CKP Angkatan 11 Kota Palembang dari SD Negeri 144 Kota Palembang. Setelah saya melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang memiliki dilema etika, maka saya menganalisis bahwasanya semua kepala sekolah sudah menerapkan paradigma, menerapkan prinsip dalam mengambil keputusan, dan juga menerapkan langkah-langkah di dalam mengambil keputusan tersebut. Di sini kepala sekolah yang saya wawancarai adalah pertama adalah Ibu Heriana Hartiwi SPDSD MPD. Beliau sebagai kepala sekolah di tempat naungan kami bekerja di SD Negeri 144 Kota Palembang. Nah, kasus yang diambil oleh Ibu Heriana Hartiwi SPDSD MPD adalah di mana beliau mengalami dilema etika ketika akan memutuskan sebuah kasus di mana di dalam ruang lingkup sekolah tersebut dipakai oleh masyarakat untuk berlalu lintas, jalan kaki, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mandi dan mencuci. Jadi, beliau merasa bahwasanya keputusan yang akan diambil ini memiliki dilema etika. Di satu sisi, sebagai sekolah pemerintahan, maka dikhawatirkan nanti akan terjadi sesuatu yang tidak baik apabila masyarakat menjadikan sekolah menjadi tempat umum untuk berlalu lintas dan lain sebagainya. Di satu sisi juga Ibu Herena Hartiwi juga merasa kasihan dan peduli bagi masyarakat yang telah menggunakan akses jalan yang ada di sekolah, baik juga untuk kebutuhan ke kamar mandi dan lain sebagainya. Kemudian yang diambil oleh Ibu Herena Hartiwi paradigmanya adalah jangka pendek dan jangka panjang, di mana beliau memikirkan bahwa bila masalah ini, kasus ini secara terus-menerus dilakukan, maka akan menimbulkan efek yang tidak baik. Nah, kemudian untuk prinsip dalam pengambilan keputusan ini adalah beliau berpikir berbasis hasil akhir. Nah, kemudian dalam mengambil keputusan tersebut, beliau sudah melakukan beberapa langkah, mulai dari mengajak rapat dari guru-guru, kemudian ada juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh pemerintah untuk rembuk bersama mencari jalan keluar, sehingga dihasilkan bahwa keputusan tersebut yang terbaik, bahwasanya jalan tersebut ditutup dan
di belakang sekolah pun juga diberikan jalan untuk akses masyarakat, tapi di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah Ibu Yurni Ningsih dari SD Negeri 173 Kota Palembang. Beliau juga sudah menerapkan pengambilan keputusan berbasis paradigma, prinsip, serta langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Di dalam paradigma, Ibu Yurni mengambil paradigma jangka pendek dan jangka panjang, di mana kasus yang dialami oleh Ibu Yurni adalah di mana di sekolah mereka, di sekolah beliau, adanya mata pelajaran mulok bahasa Palembang. Ini menjadi sebuah dilema bagi Ibu Yurni, di mana dilema etika ini adalah bahwa di sekolah tersebut belum tersedia fasilitas sarana prasarana yang menunjang untuk proses pembelajaran bahasa Palembang. Tapi di satu sisi juga pemerintah Kota Palembang sudah mengambil kebijakan bahwa harus diajarkan bahasa Palembang di sekolah-sekolah terutama SD. Nah, inilah menjadi salah satu dilema yang dialami oleh Ibu Yurni. Kemudian Ibu Yurni setelah kami analisis, sudah menerapkan paradigma dalam mengambil putusan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Kata beliau, bila tidak dilakukan, maka ke depan sekolah akan ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kemudian prinsip yang diambil adalah berbasis hasil akhir, di mana keinginan beliau adalah modul ataupun mata pelajaran bahasa Palembang mulok itu nantinya kelak bisa diterapkan di sekolah tersebut dengan baik. Kemudian di dalam mengambil keputusan tersebut, tentu Ibu Yurni telah melibatkan beberapa pihak, mulai dari guru, peserta didik, dan juga wali murid, terkait bagaimana cara penerapan bahasa Palembang ini, mata pelajaran bahasa Palembang mulok ini bisa diterapkan di sekolah. Dan hasil keputusannya adalah bahwa diterapkannya pembelajaran bahasa Palembang ini, mulok ini, di sekolah SD 173 Palembang. Jadi berdasarkan kesimpulan, setelah analisis bahwa kepala sekolah yang sudah saya wawancarai sudah menerapkan pengambilan keputusan dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.